semoga sehat selalu ya. Di kala pandemi ini kita harus memang selalu bisa menjaga kesehatan kita semua. Nah, selamat datang di pembelajaran IPS dengan Bapak Ahmad Arif Saripudin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tindakan, motif, dan juga prinsip ekonomi. Di pertemuan sebelumnya, kalian masih ingat kita sudah belajar tentang kebutuhan dan hubungannya dengan kelangkaan. Dari sana kita juga tahu bahwa kebutuhan apalagi keinginan manusia itu sangat banyak, tetapi ada termasuk kebutuhannya yang sedikit dan juga langka. Oleh sebab itu kita sebagai manusia harus pandai dan juga pintar bagaimana menentukan hal mana dulu yang ingin dipenuhi sebagai manusia gitu. Nah, untuk mengetahui prioritas tersebut kita harus tahu apa itu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan menentukan pilihan setepat-tepatnya. Nah, itu ya katanya setepat-tepatnya. Nah, tindakan ekonomi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tindakan rasional. Tindakan rasional adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan akal pikir dan menentukan baik buruknya dengan secara mendalam. Ya, jadi kalau misalnya kita membeli sepatu di toko A dengan di toko B, itu benar-benar ditentukan mana nih yang paling untung gitu ya. Sedangkan tindakan irasional adalah tindakan yang berdasarkan perkiraan saja tanpa pemikiran lebih mendalam. Sama dua-duanya berpikir tetapi tingkat kedalaman berpikirannya yang berbeda gitu ya. Baik. Itu adalah tindakan rasional dan juga tindakan irasional. Setiap tindakan ekonomi yang dilakukan dengan sadar pasti memiliki tujuan. Tujuan ini yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, dorongan untuk manusia melakukan sebuah tindakan ekonomi inilah yang disebut sebagai motif ekonomi. Diperhatikan ya, apa itu motif ekonomi. Motif ekonomi ini yang membuat manusia melakukan lebih dari satu tindakan ekonomi. Secara umum, motif ekonomi itu terdiri dari tiga. Pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, kenapa orang tua kalian bekerja? Nah, jawabannya pasti untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa saja? Mulai dari sandang, pangan, papan, bahkan untuk kebutuhan sekarang misalnya seperti kuota juga gitu. Orang tua kalian bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya. Motif yang kedua adalah motif untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, ada seorang pedagang, kenapa seorang pedagang menjajakan dagangannya dengan rapi, melayani pembelinya dengan sangat ramah? Hal itu dilakukan tidak lain untuk motif ekonomi. Motif ekonominya apa? Yaitu untuk memperoleh keuntungan agar jualannya, barang dagangannya bisa banyak orang membelinya sehingga ia bisa memperoleh keuntungan dari hasil jual belinya. Dan yang ketiga yaitu motif untuk menguasai kekuasaan ekonomi. Seperti misalnya kalian tahu kan supermarket yang ada di sekitaran kalian kan yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru atau putih gitu ya. Nah, itu kan ada di beberapa wilayah ya gitu, sampai ke wilayah pelosok pun ada mungkin ya. Nah, itu adalah bagian dari motif ekonomi untuk menguasai ekonomi gitu. Menguasai di sini sehingga pasar swalayan itu dikuasai oleh dua kompetitor tersebut gitu. Jadi semakin banyak cabang dari suatu usaha itu akan semakin bagus karena dia bisa semakin menguasai suatu wilayah dan akhirnya mengambil untungnya lebih banyak juga. Selain motif ekonomi yang tiga tadi, nah ada juga motif yang lain yaitu disebutnya sebagai motif non ekonomi. Nah yang pertama itu adalah motif sosial. Motif sosial itu dilakukan berdasarkan kehidupan sosialnya. Jadi misalnya seseorang membantu, mendonasikan, berdonor untuk masyarakat itu semata-mata karena dia merasa senang untuk membantu rekan-rekannya atau membantu saudaranya gitu. Tetapi yang kedua itu adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Ya ini bisa disebutnya jelas-jelas pamrih ya gitu. Jadi misalnya membantu seseorang, memberikan hadiah untuk orang lain gitu. Tetapi itu agar dia misalnya dipuji, memberikan penghargaan, mendapatkan gelar dokter honoris causa misalnya, ataupun juga yang lainnya. Jadi bukan murni dari hati nuraninya.
Dua hal ini bertolak belakang ya, antara motif sosial dan juga motif untuk mendapatkan penghargaan. Tadi kita sudah belajar tentang tindakan dan juga motif ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menjadi hal yang penting karena menjadi dasar dalam bertindak untuk tindakan dan juga motif ekonomi tentunya. Nah, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah sebuah usaha ataupun kegiatan untuk menghasilkan sesuatu agar yang kita dapatkan itu bisa maksimal, tetapi dengan usaha yang seefisien mungkin atau seminimal mungkin. Baik, pada hari ini kita telah belajar banyak hal. Pertama, dari tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan juga prinsip ekonomi. Semoga kalian bisa memahami materi ini dan dibaca terus ya buku yang kalian punya yang diberikan dari pihak sekolah. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Tapi ada satu hal juga nih, bagaimana hubungannya antara ketiga hal tadi dengan kegiatan ekonomi dan apa saja yang ada di dalam kegiatan ekonomi tersebut, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi tetap diperhatikan terus ya di kanal YouTube ini. Oke, kita tutup dengan pembacaan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dan juga gunakan masker ketika kalian berpergian keluar rumah. Dadah!